يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, duduk dalam majelis ilmu, mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan kepada kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan ini merupakan keagungan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu mulianya orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ulama muhaddisin mengatakan qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada unta merah. Unta itu merupakan kendaraan orang-orang dulu, dan unta merah ini merupakan unta yang paling mahal, bapak-bapak ibu. Tidak semua orang Arab bisa membeli unta tersebut. Sehingga ketika ada seseorang yang menaiki unta merah, maka orang-orang itu akan bangga dengan dia. Kenapa? Tidak semua orang bisa memiliki unta merah. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan qabliyah subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, maka pertama, dia akan mendapatkan dunia beserta seisinya. Yang kedua, pahalanya itu akan lebih besar daripada unta merah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang menyebabkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka itu betul-betul faham akan hadis ini, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka bersemangat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka akan terasa berat melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena orang munafik itu seperti itu. Mereka ingin menampakkan ibadah mereka di hadapan Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka datang ke Masjid Nabawi hanya waktu-waktu sholat yang terlihat. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Kalau sudah tiba waktu sholat isya dan subuh, mereka bermalas-malasan. Kenapa? Karena tidak terlihat oleh Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Anas bin Malik ini merupakan pelayannya Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana fahamnya Anas bin Malik tentang dua hadis ini. Maka dua hadis ini akan menjadi dasar hukum nanti yang disimpulkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Anas bin Malik ini bapak-bapak di usia 10 tahun itu diantar oleh ibunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anas bin Malik ini ibunya seorang janda. Anas bin Malik ibunya seorang janda dan ayahnya itu mati dalam medan peperangan. Ketika itu Anas bin Malik diantar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 10 tahun, sehingga Anas bin Malik itu betul-betul faham bagaimana kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangun tidur sampai tidur, sehingga Anas bin Malik ini merupakan ilmuwan. Dia merupakan ulamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam bidang apa saja, terutama dalam bidang hadis. Maka Anas bin Malik itu sangat paham di mana turunnya dan apa maksud daripada tujuan hadis tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka diganti kekhalifahan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar, Anas bin Malik ini hijrah ke Basrah atau Irak ketika itu. Maka semenjak kekhalifahan Umar bin Khattab, wilayah Islam ini bapak-bapak semakin luas. Sehingga Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu dalam peperangan mampu menaklukkan Persia. Maka dalam peperangan Persia itu Anas bin Malik pun ikut di dalam menaklukkan Persia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bayangkan untuk menaklukkan Persia ini nggak gampang, karena Persia ini merupakan memiliki bala tentara, ya, tentara yang begitu banyak dan tidak sebanding oleh tentaranya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka untuk mengepung daripada Persia itu dalam riwayat tarikh itu disebutkan hampir 1 tahun lebih, gak main-main, waktu yang sangat panjang sekali. Jamaah dirahmati oleh Allah, terjadi peperangan kaum muslimin kepada Persia, dan itu peperangan menjelang sholat subuh bapak-bapak, setelah tahajud menjelang sholat subuh, sehingga karena terjadinya peperangan yang sangat dahsyat, kaum muslimin ini mengakhirkan daripada sholat subuhnya. Dan ketika itu dalam riwayat mengatakan sholat subuh mereka akhirkan sehingga terbit waktu fajar, waktu isyraq. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Maka Anas bin Malik setelah peperangan itu selesai, maka Anas bin Malik itu sangat sedih ketika ditanya oleh para sahabat dan teman-teman yang lainnya, wahai Anas bin Malik, ini hadisnya mutawatir, ya, hadis yang sahih. Bahkan hadis ini menjadi kesimpulan Imam Bukhari di dalam hukum bolehkah mengakhirkan sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Anas bin Malik itu sangat sedih. Ketika sedih ditanya oleh orang-orang sekelilingnya, ya Anas, lima tuhzin, wahai Anas, kenapa engkau sedih? Maka Anas bin Malik mengatakan, yang membuat aku sedih adalah karena aku mengakhirkan sholat subuh. Maka teman-temannya lain itu kaget. Wahai Anas, bukankah peperangan ini sarwatul Islam, panji Islam yang paling tertinggi? Bukankah jihad itu merupakan ibadah yang paling tertinggi, wahai Anas? Dan bukankah kita mengakhirkan sholat itu karena memiliki uzur yang syar'i? Bahkan tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat ketika terjadi peperangan yang sangat dahsyat, karena nanti dia akan mati konyol. Maka Anas bin Malik tetap dia merasakan sangat sedih karena mengakhirkan daripada sholat subuh itu. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu semangatnya para sahabat, ya, keimanan mereka, sehingga ketika tertinggal sholat subuh, dan itu tertinggalnya karena uzur syar'i, itu pun Anas bin Malik itu merasa sedih. Jamaah yang dirahmati Allah, maka inilah Imam Bukhari rahimahullah mengambil istinbat hukum dari kisah ini, bahwasanya jaza boleh seseorang itu mengakhirkan sholatnya
ketika dia memiliki uzur syar'i, uzur yang betul-betul syar'i. Contoh, Pak. Contoh, ketika kita menaiki pesawat umpama. Tiba-tiba ketika itu sudah tiba waktu sholat subuh umpama atau sholat asar. Dan di situ tidak ada air sama sekali. Ya, tidak ada air sama sekali. Sedangkan sudah masuk waktu sholat. Maka Al-Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan boleh mengakhirkan sholat dengan catatan satu, uzurnya itu betul-betul syar'i. Yang kedua, kalau sudah tiba waktunya di tempat yang dia harus melakukan sholat, maka lakukanlah ketika itu. Ketika turun daripada pesawat, ketika ada musolah, dia harus melaksanakan sholat tersebut. Tidak boleh ditunda. Nanti sajalah jam 10. Nah itu sudah dosa, Pak. Karena apa? Menunda. Paham ya? Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i itu boleh kita melaksanakan sholat li hurmatil waqti, untuk memuliakan sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum boleh. Ketika tiba waktu sholat subuh, sudahlah saya sholat untuk li hurmatil waqti. Hanya saja kata Imam Syafi'i itu harus diqadha, harus mengulangi daripada sholatnya, karena sholat hormat waktu itu tidak sah menurut para alim ulama. Tapi dalam mazhab-mazhab yang lainnya, walaupun tidak melaksanakan sholat hormatil waqti, tetapi kalau sudah tiba waktunya tempat yang kita diharuskan sholat, maka ketika itu wajib sholat tanpa ditunda-tunda. Atau bapak-bapak, ketika panjenengan ketiduran umpama, capek seharian kerja kemudian tertidur. Nah ketika tertidur itu kebablasan, istri juga kebablasan, mungkin kecapean ya, suami juga begitu kecapean. Nah ketika bangun tiba-tiba melihat waktu sudah isyraq. Nah ini namanya uzur syar'i, uzur yang tidak dibuat-buat. Maka ketika itu dia melihat waktu ini sudah isyraq, ketika itulah dia harus mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Nggak boleh ditunda. Udahlah saya tunda dulu sekalian sholat duha, itu nggak diperbolehkan. Paham ya Pak ya? Paham. Ketika waktunya ada sudah sholat. Dan itu uzur syar'i, tidak menjadi, dan uzur syar'i itu tidak boleh dibuat kebiasaan. Ya. Yang biasanya kita pasang alarm, udahlah nggak usah pasang alarm. Kalau kebablasan ini kan uzur syar'i. Nah, itu namanya bukan uzur syar'i, tetapi uzur yang dibuat-buat. Paham ya Pak ya? Subhanallah, itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in radhiyallahu anhu, ketika beliau terlewat sholat subuh padahal itu uzur syar'i, maka beliau itu betul-betul sedih. Kira-kira Pak, pernah nggak ada waktu sholat yang terlewat kita merasa sedih? Nggak ada kan? Biasa-biasa saja kita mungkin kan. Makanya ulama mengatakan seandainya pahala sholat subuh ini Pak, Allah tampakkan, maka masjid di mana-mana seluruh dunia itu penuh Pak, seperti sholat apa? Sholat Jumat, itu sudah pasti. Karena apa? Sholat subuh ini Masya Allah sangat luar biasa berat. Makanya orang yang melaksanakan qabli al-fajr kemudian melaksanakan sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dijamin, rezekinya dijamin, kesehatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita selalu diberikan istiqomahan untuk melaksanakan sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan daripada kajian kita. Hadis berikutnya ya, hadis 678. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Wa lahumā min haditsin Abdullah bin Umar, wa idza khasama fajar. Ini hadis mungkin kita sering dengar, sering disampaikan oleh para khatib atau para ustadz, para kiai. Kita akan bahas sedikit dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salatun. Ayat itu tanda, ayat Al-Qur'an tanda itu. Ayatul munafik, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta.
wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari janji itu. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah khana, dia khianat. Muttafaqun alaih. Walahuma min haditsin Abdullah bin Amr, ada juga riwayat tambahan dari Abdullah bin Umar, wa idza khasama fajar, apabila mereka khasama, kalau bermusuhan bersengketa, fajaroh, maka keluar dari jalan kebenaran. Ini merupakan tanda-tanda orang munafik. Kita bahas satu persatu tanda orang munafik itu. Pertama, kalau dia bicara tanda orang munafik itu, yang pertama adalah idza haddatsa kadzab, apabila dia bicara dia berdusta. Munafik itu apa, Bapak-bapak? Munafik itu kalau kita membaca dalam kitab-kitab tauhid, maka munafik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sebagian mengatakan nifak akbar, nifak asgor, nifak besar dan nifak kecil. Nifak akbar, nifak besar itu, ya, ulama mengatakan dalam kitab tauhid nifak i'tiqadi. Yang kedua adalah nifak amali. Nifak i'tiqadi itu adalah nifak munafik yang kaitannya dengan keyakinan. Yang kedua, nifak amali, nifak yang kaitannya dengan amalan perbuatan. Kita akan bahas yang pertama, nifak i'tiqadi, nifak yang kaitannya dengan keyakinan. Apa itu nifak i'tiqadi? Maka di sini dalam Tawdihul Ahkam disebutkan yudhirul iman wa yubtinul kufra. Nifak i'tiqadi yang kaitannya dengan keyakinan itu, mereka itu yudhirul iman, menampakkan keimanan mereka, wa yubtinul kufra, sedangkan batin mereka itu adalah kafir, kufur. Ya. Secara lahiriah dia Islam, tetapi secara batin mereka itu orang kafir, menyelisihi daripada agama Islam. KTP-nya Islam, tapi secara lahiriah, secara batin mereka itu adalah orang kafir. Ya, tidak suka dengan syariat-syariat Allah, benci dengan hukum-hukum Allah. Nah, ini disebut dengan nifaq i'tiqadi. Maka nifaq i'tiqadi ini adalah kafir. Kalau kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, itu Allah menjelaskan orang-orang munafik yang i'tiqadi, bukan yang amali, tapi i'tiqad. Nifak secara i'tiqad, keyakinan. Jamaah ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak, begitu bahayanya orang-orang nifak secara i'tiqadi, orang-orang munafik. Terjadinya perselisihan antara kaum muslimin, itu penyebabnya adalah orang-orang munafik. Orang-orang apa? Orang-orang munafik. Sehingga ketika dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu dituduh berselingkuh dengan sahabat yang lainnya, sehingga Rasulullah SAW itu marah. Berhari-hari Rasulullah menunggu ayat Al-Quran. Apakah betul apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatku bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ini selingkuh dengan yang lain? Ternyata biang keroknya itu, Pak, siapa? Orang-orang munafik. Abdullah bin Sabah, gembongnya orang-orang munafik. Terjadinya perpecahan, terjadinya perang Jamal, Bapak-bapak. Perang Jamal itu perang antara kaum muslimin. Bayangkan, nggak main-main. Sayyidina Ali perang dengan Siti Aisyah. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Khalifah Abu Bakar meninggal, kemudian Umar meninggal, Utsman radhiyallahu anhu meninggal, maka Utsman ini itu dibunuh dengan orang-orang munafik. Yang membunuh siapa? Suruhan daripada Abdullah bin Sabah. Ketika pada waktu sholat, Sayyidina Utsman sholat, ya, ada yang meriwayatkan itu sholat subuh, itu ditikam dari belakang. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, tentara-tentaranya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang membunuh siapa? Suruhan daripada Abdullah bin Sabah. Subhanallah. Maka ketika Utsman dibunuh, maka diangkatlah Sayyidina Ali di Madinah menjadi seorang khalifah yang keempat. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Sayyidina Ali, ya,
Ketika Sayyidina Ali ini diangkat menjadi seorang khalifah yang keempat, maka Sayyidina Ali ini teringat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Ali, nanti setelah aku meninggal, maka akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kamu dengan Aisyah radhiyallahu anha." Maka Sayyidina Ali ini, Bapak ini rahmati Allah, sudah merasa ini orang-orang yang membaiat saya, orang-orang yang membaiat saya, ini orang-orang yang saya tahu kumpulan-kumpulan yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Sayyidina Ali ini diangkat menjadi seorang khalifah, maka yang pertama baiat itu adalah Thalhah, yang kedua Thalhah bin Ubaidillah, yang kedua Zubair bin Awam. Ini subhanallah membaiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha berada di Mekah, dan Siti Aisyah pun mengiyakan, ya, mensetujui bahwasanya Ali radhiyallahu anhu itu diangkat menjadi seorang khalifah. Tetapi bapak-bapak ini rahmati Allah, asbab orang-orang munafik, maka mereka membuat provokasi, manas-manasin kayak gitu, ya, dibuat provokasi, wahai Abdullah, ya, Sayyidina Umar dan Thalhah pun seperti itu, ya, diberikan cerita-cerita yang kurang baik. Kalian tahu yang membunuh Utsman itu pendukung-pendukung Ali. Subhanallah. Maka Thalhah dan Zubair ini datang ke Makkah, kemudian dia minta pendapat kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu, bagaimana pendapatmu? Kalau begitu coba kita tuntut Ali untuk menghukum siapa yang membunuh daripada Sayyidina Utsman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Ali radhiyallahu anhu itu tidak langsung, ya, tidak langsung mencari siapa biang kerok atau siapa penduduk Sayyidina Utsman, itu karena ketika itu kondisinya kurang pas, kondisi politik yang memanas, sehingga Sayyidina Ali pun tidak memberikan keputusan. Nanti kalau sudah selesai baru kita kasih keputusan. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, maka terus dikompori oleh siapa? Orang-orang munafik. Aisyah seperti itu, sahabat Thalhah dan Zubair pun seperti itu, dikompori oleh orang munafik. Bahkan orang-orang munafik itu mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya dalam waktu dekat, ya, kelompok Ali akan menyerangmu. Subhanallah. Maka orang Sayyidina Ali pun seperti itu. Nanti dalam waktu dekat kelompok Aisyah akan menyerangmu. Maka terjadilah peperangan saudara, Bapak-bapak. Pertumpahan darah yang sangat dahsyat yang disebut dengan perang Jamal, perang unta. Disebut dengan perang Jamal itu karena ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha menunggangi unta. Maka disebut dengan apa? Perang Jamal. Siti Aisyah ketika itu hampir meninggal dunia. Maka unta yang dinaiki Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu penuh dengan panah. Ya, penuh dengan panah. Ketika itu Sayyidina Ali pun datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau sekiranya engkau bukan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti orang-orang sudah membanyak membunuh. Maka begitu Zubair bin Awam, wahai Zubair, tidakkah engkau ingat ketika kita berjalan berdua, bukankah Rasulullah SAW bersabda, engkau ditanya kepada Rasulullah, wahai Zubair, apakah engkau cinta Ali? Ya, aku sangat cinta kepada Ali. Ali pun seperti itu, wahai Ali, apakah engkau cinta Zubair? Aku cinta Zubair. Maka Rasulullah mengatakan seburuk-buruk orang adalah orang yang membunuh Zubair. Ketika itu Zubair pun mundur, Thalhah pun mundur. Tapi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika akan terjadi perdamaian, karena di situ ada orang-orang munafik, ternyata perdamaian itu tidak terjadi. Sayyidina Thalhah dan Zubair mati terbunuh di perang Jamal. Sudah selesai, Aisyah radhiyallahu anha itu dilepaskan. Kebaikan Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali mengatakan, dia perintahkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, para sahabiah, ya, wanita-wanita ketika itu, untuk mengantar Sayyidatina Aisyah ke kota Mekah. Maka terjadinya bapak-bapak pertumpahan darah itu sebab orang-orang munafik. Gembongnya siapa? Abdullah bin Sabah, orang munafik Yahudi. Abdullah bin Sabah membuat fitnah di mana-mana sampai Sayyidina Ali itu betul-betul geram karena terjadinya kabar bahwasanya Abu Bakar, Utsman, Umar itu tidak layak menjadi seorang khalifah, yang layak itu hanya Sayyidina Ali. Ini yang membuat kabar fitnah seperti itu adalah Abdullah bin Sabah, sehingga sebagian para sahabat itu geram, tidak suka dengan Ali radhiyallahu anhu, sehingga terjadilah Syiah dan Khawarij. Itu ceritanya.
Jadi intinya jangan dirahmati Allah, terjadinya peperangan itu disebabkan orang-orang siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik ini sangat bahaya. Kata Rasulullah SAW, musuh dalam selimut. Saking bahayanya nih orang-orang munafik ini, Pak. Sampai-sampai Allah turunkan surat khusus bercerita tentang orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul. Kalau telah tiba orang-orang munafik, maka orang-orang munafik, wahai Muhammad, dia akan berkata kepada engkau, nashhadu innaka rasulullah. Kami itu bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Ya, dan Allah itu Muhammad betul-betul tahu engkau itu sebagai Rasulullah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Maka Allah menegaskan kepada Muhammad, wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka lakadzibun, betul-betul orang yang berdusta. Itu orang-orang munafik. Itu keburukan orang munafik yang pertama, berdusta. Yang kedua, ittakhadhu aymanahum. Mereka itu rela, Pak, menjadikan sumpah mereka fasaddu an sabilillah. Untuk apa? Sebagai tameng mereka. Demi Allah, aku betul-betul cinta kepada Allah. Demi Allah, aku akan berjihad. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang musyrik. Sumpah mereka itu mereka jadikan tameng agar apa? Kaum muslimin, Rasulullah itu percaya kepada mereka. Tetapi Allah mengatakan fasaddu an sabilillah. Mereka itu sebenarnya menghalangi kaum muslimin. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Maka sungguh orang-orang munafik, mereka itu adalah seburuk-buruk orang, seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah mengatakan, nah ini Bang, ayat ini sangat luar biasa. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wahai Rasulullah, kalau engkau melihat orang-orang munafik itu, tu'jibuka ajsamuhum, maka jasad mereka, penampilan mereka itu akan membuat kamu itu kagum dan terheran-heran. Abdullah bin Sabah itu, Pak, kalau sudah tiba waktu jihad, wah, pakaiannya tuh paling keren dia, orang-orang munafik itu. Perlengkapannya luar biasa, sehingga orang-orang muslim itu kagum. Kagumnya apa? Kami tidak memiliki perlengkapan seperti ini kecuali engkau, wahai Abdullah bin Sabah. Maka orang-orang muslim itu enggak mengira kalau dia itu orang-orang munafik. Dan setiap ucapan wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, wahai Muhammad, kalau engkau dengar apa yang mereka katakan, seakan-akan engkau tersihir dengan ucapan mereka. Orang-orang munafik ini kalau sudah berdialog, sudah berbicara itu seakan-akan para sahabat itu, Pak, tersihir dengan ucapan-ucapan mereka. Tapi Allah mengatakan ka'annahu khusyubum musannadah. Tapi mereka itu lemah, wahai Rasulullah, sebagaimana khusyub itu kayu yang hanya ditempel, enggak dipaku, hanya ditempel, Pak. Dicentuh sedikit sudah selesai. Buktinya apa? Setiap ada peringatan, ada ucapan sabda-sabda Nabi atau turun ayat Al-Qur'an, orang-orang munafik itu sudah takut, Pak. Aduh, ini jangan-jangan ayat untuk saya, jangan-jangan ucapan ini untuk saya. Subhanallah. Maka betul, wajar Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfal. Orang-orang munafik itu mereka akan diletakkan di tempat yang paling rendah. Kenapa? Kemunafikannya. Maka di antara sifat orang munafik itu apa? Mereka itu apabila beribadah, mereka tuh niatnya hanya satu saja, Pak. Ingin dilihat. Kalau enggak dilihat, mereka enggak mau ibadah. Makanya wajar orang-orang munafik itu kalau sudah waktu isya dan subuh, mereka tuh tidak mau datang karena tidak terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan nifaq i'tiqadi, nifaq secara keyakinan. Yang kedua adalah nifaq amali, nifaq amalan perbuatan. Nah, ini adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nifaq amali, nifaq amali itu apa? Kalau dia bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia itu berjanji mengingkari janji tersebut. Wa idza tumina, dan apabila mereka diberikan amanah, khana, mereka itu apa? Khana, berkhianat, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, yang kedua apabila mereka berjanji mereka menyelisih janji, dan apabila mereka diberikan amanah mereka berkhianat. Amanah di bawah amanah itu luas maknanya, ya.
umur kita amanah, rezeki itu amanah, anak amanah, istri amanah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika seorang itu sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan ditanya harta yang kau dapat dari mana dan di mana kau belanjakan. Itu ditanya oleh Allah sebagai bentuk amanah. Kemudian kesehatan pun seperti itu. Allah berikan kesehatan kepada kamu, kamu gunakan untuk apa? Amanah, kesehatan daripada Allah. Anak istri pun seperti itu, amanah. Makanya Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ayah dia akan menjadi pemimpin anak dan istrinya. Dia akan ditanya, sudahkah engkau mengajarkan ilmu kepada anak dan istrimu? Sudahkah engkau memberikan pendidikan yang baik kepada istri dan anakmu? Istri pun seperti itu akan ditanya, sudahkah engkau berkhidmat melayani suamimu dengan baik? Amanah. Anak pun seperti itu, Bapak-bapak, akan ditanya oleh Allah, sudahkah engkau memperoleh pendidikan yang baik daripada kedua orang tuamu? Maka ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, maka dia akan menjalankan amanah itu dengan baik. Wa idza tumina, yang terakhir khana, apabila mereka diberikan keamanan khana, dia berkhianat. Jamaah ini rahmati oleh Allah, untuk mencari orang yang amanah ya, zaman saat ini itu sangat sulit. Sabda Nabi betul apa yang beliau mengatakan, nanti rufi'atil amanatu, di antara tanda-tanda akhir zaman kiamat itu sudah dekat. Rufi'atil amanatu, amanah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mencari orang yang amanah sulit sekali. Terkadang teman sendiri yang kelihatannya itu baik, ternyata khianat. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kenapa? Karena betul kata Nabi, di akhir zaman nanti amanah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhi kita dari sifat nifaq ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, hadis selanjutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim, mencaci seorang muslim itu adalah fusuk, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh kaum muslimin itu adalah kekufuran. Jamaah ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sibabul muslimin, mencaci. Sibab, kalau kita melihat redaksi hadis ini, nah di sini dalam syarah dijelaskan bahwasanya sibab itu mencela. Jadi Pak, ada sab, ada sibab. Kalau sab mencela seseorang yang karena seseorang itu memiliki kesalahan, itu namanya sab, mencela. Tapi kalau sibab itu mencela baik seseorang itu memiliki kesalahan atau tidak, itu namanya sibab. Maka subhanallah, Rasulullah itu disebut dengan jawami'ul kalim. Itu memang betul redaksi hadis ini, sibabul muslimin, mencela seorang muslim baik dia punya salah atau tidak, itu fusuk, kefasikan. Ya, fusuk itu apa Bapak? Fusuk itu, fasik itu apa? Khuruju min ta'atillah ila maksiatillah. Orang yang dikatakan fasik itu maknanya adalah al-khuruju min ta'atillah ila maksiatillah. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa gampangnya, fasik itu adalah durhaka. Fasik itu adalah durhaka. Maka mencaci seorang muslim itu sebuah kedurhakaan. Ya. Fasik. Pak Ustadz, bukankah dalam hukum Islam itu ada namanya mafhum mukhalafah? Apakah ada pengertian kebalik? Artinya, di sini kan redaksi hadisnya mencaci seorang muslim. Berarti selain muslim itu boleh dicaci, Pak Ustadz? Nah, tidak begitu pengertiannya, ya. Karena kita harus mengumpulkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Bolehkah seseorang itu mencaci selain daripada muslim? Ya. Artinya orang-orang kafir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam pengertian kafir itu harus diklasifikasi. Ya. Tidak semuanya orang kafir, non-muslim, kafir itu boleh kita caci.
Karena kafir itu kan ada bagiannya. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir muahad, yang ketiga kafir dhimmi. Kafir harbi itu apa? Orang kafir yang mereka itu betul-betul menyerang kaum muslimin. Itu namanya kafir harbi. Orang kaum muslimin diserang, ya dibom dan lain sebagainya, dirudal. Maka kita sebagai seorang muslim boleh kita mencaci mereka, boleh kita memerangi mereka apabila mereka harbi. Yang kedua kafir muahad atau kafir dhimmi. Kafir muahad itu seorang orang-orang kafir yang mereka itu sudah dilindungi negara, mereka diberikan keamanan, mereka membayar jizyah, maka itu tidak boleh dihina atau diperangi. Atau kafir dhimmi, orang-orang kafir yang mereka itu sudah lahir di negara-negara Islam, seperti di Mesir ya. Jangan dikira di Mesir itu muslim semua, Bapak. Di Mesir itu ternyata teman-teman kami itu banyak juga yang mereka itu memiliki teman yang non muslim kuliah di Al-Azhar. Maka kafir-kafir seperti itu tidak boleh dihina. Paham ya? Sibabul muslim, mencaci seorang muslim itu dilarang di dalam agama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena apa? Mencaci itu as-suhru dainun, mencaci itu adalah hutang. Mengolok-olok itu adalah hutang. Ketika seorang itu suka mencaci, maka suatu saat dia itu akan dicaci. Maka ketika seorang itu mencaci orang lain dan dia tidak maaf, maka ini akan menjadi hutang, Bapak-bapak. Di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang cacian ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu menyinggung tentang larangan mencaci, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menghina satu yang lain, barangkali orang yang menghina itu lebih baik daripada yang menghina. Ketika ayat ini turun, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini sahabat, Pak, ya. Ketika memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim betul-betul maksimal, betul-betul faham. Beliau mengatakan, saking takutnya mencaci seorang muslim, beliau mengatakan, "Lau sakhartu min kalbin fa khasitu an akuna kalban." Kalau aku mengolok-olok anjing, beliau mengatakan, kalau aku mengolok-olok anjing, fa khasitu an akuna kalban, maka aku takut, khawatir aku pun akan menjadi anjing. Ini Abdullah bin Mas'ud. Artinya apa? Ulama mengatakan kepada binatang saja kita tidak boleh mengolok-olok, apalagi kepada orang lain. Bahkan seorang sahabat juga yang bernama seorang ulama Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, inni la ara syai'an ma uridu an azkurahu. Apabila aku melihat sesuatu yang janggal, apabila aku melihat sesuatu kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, ma uridu an azkurah, maka aku khawatir, aku takut, ya, aku tidak akan berbicara kecuali kepada orang yang tepat. Aku tidak akan berbicara seenaknya. Kenapa? Aku khawatir, ya, Allah akan memberikan aku ujian seperti kemungkaran itu. Paham nggih, Pak, ya? Maka jangan kita mudah, ya, menjudge orang lain atau mengatakan orang itu sesat, orang itu kafir, orang itu salah dan lain sebagainya. Kenapa? Kita khawatirkan satu saat kita pun akan menjadi bagian orang-orang seperti itu, seperti apa yang dikatakan. Karena Rasulullah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan amal seseorang. Bahkan, Pak, ada cerita, ini merupakan kisah yang mutawatir. Dulu ada seorang yang bernama Tajuddin As-Subki. Beliau mengatakan, bercerita, anakku ketika itu mengusir anak anjing dengan nada yang marah. Kata Imam As-Subki, beliau mengatakan, ya kalba ibnu kalb, wahai anjing anaknya anjing, wahai anjing anaknya anjing. Ketika itu mengusir anjing itu. Maka Taqiyuddin As-Subki menegur putranya, wahai putraku, kamu tidak boleh menegur binatang itu dengan ucapan seperti itu. Maka anaknya mengatakan, wahai ayahku, bukankah betul dia itu anaknya anjing? Maka Tajuddin As-Subki mengatakan, apabila engkau, ya, mengusirnya dengan rasa kebencian,
maka itu tidak dibenarkan. Begitulah para sahabat, ulama salafus soleh, Pak. Jangan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun dia betul-betul berhati-hati. Paham ya? Jadi sibabul muslim itu fusuk, mencaci seorang muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu kufur. Kufur itu tidak sampai keluar daripada Islam ya Pak. Tidak sampai keluar daripada Islam. Karena dalam ayat mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Kalau ada orang-orang yang saling beriman dan mereka itu saling membunuh, kemudian saling berperang, terbunuh salah satu mereka, fa aslihu bainahum, maka perbaikilah di antara mereka berdua. Artinya ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang membunuh itu tidak sampai keluar daripada Islam. Baik, di yang terakhir selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan prasangka, hati-hatilah kalian dengan prasangka, fa inna dhanna, karena sesungguhnya prasangka itu akdzabul hadits, merupakan perkataan yang paling dusta. Ya, yang paling dusta. Maka kita jangan mudah berprasangka. Sampai-sampai Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian dengan prasangka. Fa inna ba'dadh-dhann karena sesungguhnya bagian daripada prasangka itu itsmun, berdosa. Kalau di sini ayatnya menjelaskan sebagian prasangka, artinya tidak semua prasangka itu buruk. Tidak semua prasangka itu buruk. Ada juga prasangka tetapi tidak dianggap buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam prasangka ini di sini disebutkan pensyarah Abdullah Al-Bassam, beliau mengatakan prasangka itu terbagi menjadi 4, Bapak. Ala anwa'i arba'. Prasangka itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dhannun muharramun, prasangka yang diharamkan. Yang kedua dhannun makruhun, prasangka yang makruh. Yang ketiga dhannun wajibun, prasangka yang wajib. Yang keempat dhannun mandubun, prasangka yang sunnah, yang diperbolehkan. Kita bahas sedikit ya. Dhannun muharramun, prasangka yang diharamkan. Itu prasangka yang diharamkan itu seperti apa? Wa huwa ma yakunu fi haqqillahi ta'ala min ghairi dalil au fi haqqil muslimina min dununis su. Prasangka yang diharamkan itu adalah prasangka yang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Allah tanpa dasar ilmu, atau berprasangka buruk kepada seorang muslim tanpa dasar tabayun yang jelas. Ini prasangka yang diharamkan. Kenapa sih Allah tuh buat saya seperti ini? Kenapa sih Allah tuh membuat malapetaka seperti ini? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala berikan saya penyakit? Ini adalah prasangka-prasangka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dhannun makruhun. Dhannun makruh, prasangka yang dimakruhkan. Wa huwa ayyadunna bil muslim ma laysa fih walakin bi ghairi qasdin al-isa. Prasangka kepada seorang muslim dengan sesuatu yang tidak ada padanya, namun tanpa maksud untuk menyakitinya. Nah, artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh berprasangka kepada seseorang secara zahiriah. Secara zahiriah dia itu terlihat baik, pakai jubahan umpama, sholat 5 waktu, atau pakaiannya rapi, penampilan rapi. Maka nahkumu bil dhawahir, kita hanya berprasangka dengan penampilannya, maka tidak boleh kita berprasangka ini orang ini seperti itu tidak dibenarkan. Yang ketiga dhannun wajib, prasangka yang wajib. Apa itu? Qadhannul khatir fi thariq au subhatin fasadin tajibul ikhtiyar. Artinya seperti prasangka akan adanya bahaya di jalan atau dugaan kuat, kerusakan yang wajib dihindari. Ketika kita berprasangka kayaknya di sini ada itu ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita nggak boleh ke sana. Nah, itu namanya prasangka yang wajib. Kemudian dhannun mandubun, prasangka yang manzub. Qanatil khair bil muslimin wa husni dhanni bihim. Prasangka yang mandub itu yang disunahkan itu apa? Prasangka akan kebaikan kepada kaum muslimin dan tidak berprasangka husnudzon terhadap
dan berprasangka husnuzon terhadap mereka. Ya, ini artinya apa? Di sini menjelaskan ketika ada seorang, sudahlah kita senantiasa berprasangka yang baik. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di sini dijelaskan ya hal-hal yang menimbulkan, jika ada hal-hal yang menimbulkan saudara kita, hal-hal yang menimbulkan prasangka, maka kita harus jelaskan. Umpama ada sesuatu yang menimbulkan prasangka-prasangka, maka kita harus memberikan tabayun, memberikan penjelasan kepada mereka. Jangan sampai nanti prasangka-prasangka itu menjadi liar, itu tidak diperbolehkan. Sedikit lagi bahwa ini rahmati Allah, sampai-sampai ketika itu pernah suatu hari di malam hari, Sofiyah itu Pak jalan di malam hari. Maka ketika Rasulullah Sofiyah itu jalan di jalan-jalan Madinah, ketika itu gelap Pak ya, maka Rasulullah SAW tiba-tiba datang dan mendampingi Sofiyah. Ketika Rasulullah berjalan dengan Sofiyah, lewatlah seorang laki-laki pada malam hari itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada dua laki-laki, "Sir, coba kamu diam sebentar. Kalian diam sebentar. Fa innaha zaujati." Ini adalah istriku Sofiyah. Ya, ini adalah istriku Sofiyah, bukan orang lain. Ketika itu, kenapa Rasulullah menjelaskan seperti itu? Takutnya nanti dua sahabat ini berprasangka yang tidak baik kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak mungkin kami berprasangka buruk kepada engkau, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa inna syaitan yajri min jarid dam." Sesungguhnya syaitan itu akan mengalir sebagaimana aliran darah, dan akan timbul prasangka-prasangka yang tidak baik. Maka aku akan menjelaskan sesuatu itu kepada engkau. Maka kalau ada sesuatu Pak yang kurang jelas, yang menimbulkan prasangka-prasangka, maka harus dijelaskan. Faham Pak ya? Mudah-mudahan barokah apa yang 3 hadis yang kita dengar. Allah Subhanahu wa taala jauhi kita dari sifat nifaq dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.